Assalamualaikum Bu Elsi. Belajar ada mereka yang terlambat datang. Waalaikumsalam Bu Eli, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Bagaimana dengan Bu Elsi? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik juga Bu Eli. Baik Bu Eli, hari ini kita akan mengobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama terkait perihal yang pernah Bu Eli bicarakan di chat kemarin. Apakah Bu Eli tidak keberatan kalau kita bahas sekarang? Baiklah Bu Elsi, tidak apa-apa. Akhir-akhir ini Bu Eli sering berkeluh kesah tentang siswa kelas 12 IPS 4 yang siswanya banyak terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Kenapa demikian ya Bu? Oh itu, iya Bu, beberapa minggu ini memang itu yang saya rasakan setiap kali ada jadwal mengajar saya di kelas, kemudian saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah ini sebenarnya sih Bu. Terima kasih ya Bu Elsi sudah bersedia membantu. Siswa-siswa saya, tapi saya ya sama-sama Bu Eli ya. Nah, jadi kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Bu Eli? Yang masuk itu adalah saya sih hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Terus apalagi yang Bu Eli inginkan dari perbincangan kita saat ini? Saya itu bingung ya Bu, mengapa ya siswa kelas 12 IPS 4 ini banyak yang terlambat. Kemudian saat jam pelajaran matematika yang saya ampu, saya ingin tahu apa sih penyebabnya mereka terlambat gitu. Oh begitu ya Bu ya. Nah coba Ibu Eli ceritakan apa sih yang Ibu rasakan saat ini dengan kondisi siswa yang banyak terlambat saat jam pembelajaran matematika. Bagaimana tadi Bu? Saya merasa kalau siswa saya di kelas 12 IPS 4 ini ya Bu kurang berminat gitu dengan matematika. Kemudian banyak dari mereka itu terlambat masuk dan mengulur waktu agar jam pelajaran matematika ini segera berakhir begitu. Jadi kayaknya dia kurang bersemangat di dalam pembelajaran saya gitu Bu. Tidak lagi melihat semangat dari siswa. Begitu. Sehingga saya harus mengapa demikian dan apa yang membuat Bu Eli merasakan hal demikian? Merasa kalau siswanya tidak bersemangat dalam pembelajarannya. Iya sih Bu, awalnya ada seorang anak yang terlambat, kemudian terlambatnya cuma 5 menit dan saya mengizinkan mereka itu untuk masuk. Karena hanya terlambat 5 menit, di akhirnya ada 5 orang yang terlambat sekitar 10 menit begitu. Jadi karena waktu itu materinya harus diselesaikan dalam pertemuan itu juga, saya mengizinkan mereka tersebut untuk masuk kelas. Semakin hari saya lihat semakin banyak saja mereka yang terlambat. Jadi saya merasa semakin hari mata pelajaran itu kurang diminati begitu Bu. Perasaan yang Ibu Eli alami sekarang. Kenapa Bu Eli berpikir seperti itu? Di kelas ya Bu Widya. Mungkin Ya saya Bu, dalam materi yang sedang dipelajari di kelas 12 itu adalah tentang dimensi 3 bangun ruang gitu. Jadi saat dia menghitung titik ke bidang, saat saya menggambarkan bangun ruang di papan tulis, mereka sedikit kebingungan mana bidang yang Ibu maksud gitu. Kemudian karena saya itu menggambar dimensi 3 pada papan tulis yang hanya dimensinya 2, sehingga sulit bagi mereka untuk membayangkan bidang dalam ruang tersebut begitu Bu. Hilang suaranya. Hal tersebut bagaimana Bu menurut Bu Eli sebaiknya Bu? Untuk mempelajari mungkin setelah saya sharing tentang berbagai media pembelajaran di internet, ternyata ada aplikasi yang bisa menampilkan bangun ruang ya Bu dalam 3 dimensi, sehingga siswa lebih mudah membayangkan bidang dalam ruang tersebut begitu. Tidak mencoba menerapkannya dalam pembelajaran di kelas Bu Eli?
Tidak bisa, Bu. Masalahnya laptop saya itu tidak mendukung untuk penggunaan aplikasi tersebut. Eli, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ya? Saya coba dulu apakah efektif. Saya ingin mendapat solusi sih, Bu, agar pembelajaran matematika ini khususnya pada materi 3 dimensi dapat disajikan lebih menarik begitu dengan menggunakan aplikasi. Hambatan Bu Eli. Laptop yang saya punya tidak mendukung penggunaan aplikasi tersebut karena minimal laptop yang digunakan itu Core i5, sedangkan yang saya punya itu hanya Core i3 begitu, Bu. Jadi adik saya ada yang sedang kuliah jurusannya teknik menggunakan laptop Core i7. Mungkin 3 bulan ke depan adik saya itu libur kuliah bisa saya pinjam gitu loh, Bu. Akankah mencoba meminjam laptop adiknya dan menggunakan aplikasi tersebut dalam pembelajaran matematika? Tergantung mungkin situasinya ya. Saya akan mencoba berbicara dengan adik saya, Bu, untuk pemakaian laptopnya. Kemudian beberapa bulan ke depan ini, selama dia libur, kalau diizinkan, saya akan install aplikasi tersebut dan akan saya gunakan dalam pembelajaran matematika. Sehingga penggunaan media pembelajaran saya lebih menarik dan bangun ruang itu yang ditampilkan itu lebih konkret gitu. Penggunaan aplikasi tersebut yang sebelumnya Bu Eli belum pernah menggunakan aplikasi tersebut ya? Bisa sih, Bu. Saya akan mempelajari tutorialnya dari YouTube. Saya akan mengajar. Mana dengan tindak lanjut yang akan Bu Eli lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Ya, Bu, saya akan segera menemui adik saya untuk meminjam laptopnya. Kemudian segera saya install dan saya pelajari penggunaan aplikasi tersebut. Memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi Bu Eli yang hadapi memang cukup sulit karena ini berhadapan dengan penggunaan teknologi. Selagi kita memiliki semangat ingin tahu yang tinggi terhadap perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, tidak ada yang tidak bisa. Sekalipun kita belum pernah mengenali aplikasi tersebut. Bisa matematika, tapi ya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Ya, Bu Eli adalah guru yang hebat. Bu Eli pasti bisa. Semangat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.